adik-adik. Shalom. Jumpa lagi dengan Ibu Emma di sini bersama dengan ada Pak Guru Aldi, ada Olin dan juga ada Pak Guru Rain. Ya, puji Tuhan kita semua boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online. Sudah pasti kita semua ada dalam keadaan sehat dan kuat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Nah, kita patut bersyukur karena Tuhan terus beri kita semua sehat dan kuat. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Roh Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Musik, Pak Guru. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Gunung ini ditindakan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata Tuhan. Haleluya, sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Gunung ini ditindakkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata Tuhan. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami anak-anakmu mengucap syukur dan bilang banyak terima kasih oleh karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami hendak beribadah selaku pengasuh sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu kami dalam ibadah online yang kami adakan di hari ini. Kami mohon kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik masih semangat? Kita akan terus, pasti semangat. Kita akan terus memuji Tuhan. Dan pujian yang berikut ini, bila Yesus yang ditinggikan, pasti semua orang akan datang dan menyembah dan memuji Dia. Mari kita sama-sama menyanyi pujian yang mengatakan Dia harus semakin bertambah, Dia harus semakin berkurang. Musik, Pak Guru. Dia harus semakin bertambah, Dia harus semakin berkurang. Ma Yesus saja disembah, Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya secara. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja
Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Pak Guru, musik. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung perahu di sungai, terbang luas angkasa, selam dalam samudra. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ibu minta semua siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Mama, dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan nyanyi dari nyanyian rohani nomor 54, Memandang Palang Rajaku. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Musik Pak Guru. Memandang palang Rajaku yang adil untuk dunia. Ku rasa hancur jiwaku dan harta hilang adanya. Tidak terbalas kasih-Nya yang sengaja kepadaku. Tak bersembah hanya yang sah, melainkan segenap hatiku. Ya, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkat yang kami terima tiap-tiap hari, di hari ini dalam ibadah online, kami juga hendak memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan yang kami terima dari Bapak Mama, kiranya Tuhan akan memberkatinya agar menjadi persembahan yang dapat menjadi berkat untuk menopang seluruh pelayanan kami dalam jemaat kami di Kaya Omega, dan juga Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berguna. Di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik. Kita sekarang akan masuk dalam bagian mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman
firman Tuhan yang akan kita baca dari Kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu. Kami saat ini akan memulai dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menuntun kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan dibacakan oleh Pak Guru. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya jauhkan kami dari segala gangguan yang bentuk apapun itu, sehingga kami boleh fokus telinga kami, hati kami, pikiran kami hanya kepada mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya. Untuk adik-adik semua yang sudah bisa membaca, kita akan baca bersama-sama pelan-pelan. Mulai dari judul perikopnya Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman di saat ini, kesempatan ini, Tuhan akan bercerita melalui firman-Nya tentang Menara Babel. Di sini Pak Guru akan menceritakan tentang Menara Babel. Sebelumnya Menara Babel ini kisahnya itu setelah dari peristiwa air bah. Jadi saat itu manusia sudah sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan memusnahkan semua manusia di zaman itu selain Nuh beserta keluarganya di dalam bahtera Nuh. Setelah dari masa itu, setelah manusia selamat itu, keluarganya Nuh, mulailah kehidupan baru lagi di muka bumi. Mereka di sini dijelaskan mereka pergi ke tanah Sinear. Di sini dijelaskan di dekat di Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kemudian di sana mereka membangun menara dengan teknologi mereka yang mereka miliki. Jadi mereka itu karena hanya satu bangsa, satu bahasa, satu logat, jadi mereka bisa saling komunikasi dengan baik, bisa saling mengumpulkan, terus menyusun rencana-rencana mereka akan melakukan apa, terlaksana dengan baik. Dan sehingga mereka hendak membangun sebuah menara kota, dan di situ ada menara tinggi yang menjulang sampai ke langit.
dengan kemampuan mereka saat itu, dengan teknologi mereka, dengan bahasa mereka yang hanya satu, mereka bisa satu padu. Kemudian mulailah pembangunan Menara Babel itu. Namun di sini mereka membangun untuk mencari kesombongan, untuk mencari nama sendiri atas kemampuan mereka dan atas teknologi yang mereka telah buat. Sehingga di sini Tuhan melihat pekerjaan mereka, bahwa Tuhan melihat ini sudah tidak memuliakan Tuhan, sudah tidak melibatkan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri bahkan turun tangan untuk menghancurkan kesombongan manusia. Di situ Tuhan melakukan mencegah manusia untuk menyelesaikan pembangunan Menara Babel dengan mengacaubalaukan bahasanya mereka, sehingga saat mereka bekerja mungkin yang satu minta martelo, tapi yang satu kasih paku. Jadi nggak nyambung, jadi tidak satu padu lagi. Yang satu minta kayu, nanti dikasih batu. Jadi sudah tidak jelas pembangunan, sudah terhambat. Sehingga karena dikacaubalaukannya bahasa oleh Tuhan, menara ini jadi tidak jadi dibangun dan diselesaikan. Dan juga manusia karena bahasanya sudah banyak, sudah dikacaubalaukan bahasanya oleh Tuhan, sehingga mereka terserak ke seluruh bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan tentang Menara Babel. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dengan kehidupan kita saat ini, yaitu apa? Yang pertama, kemampuan manusia dan hasil teknologi manusia itu semua adalah karunia Tuhan. Jadi semua yang kita miliki, kita pintar, kita bisa menghitung, bisa membaca, bisa menulis, semua itu karena karunia Tuhan. Kita bisa menghitung matematika, kita bisa membuat suatu puisi yang bagus, cerita yang bagus, kita bisa bernyanyi, kita semua bisa bermain alat musik, kita bisa apapun itu semua adalah hasil karunia Tuhan. Tanpa karunia Tuhan itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, kita harus gunakan kemampuan Tuhan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Misalnya kita yang bisa bermain gitar, ya, kita buat pujian kepada Tuhan, atau mungkin kita pintar main musik, atau selain menyanyi, kita tadi sudah menyanyi, misalnya kita pintar main musik yang lain, misalnya main keyboard, atau kita bisa main alat musik lain, kita sambil memuji Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, teknologi zaman sekarang itu hebat. Misalnya manusia sudah bisa membuat HP, luar biasa. Jadi HP misalnya, terus ada televisi, ada mobil, ada motor, itu semua teknologi buatan manusia. Bahkan sampai manusia bisa ke bulan. Wow, luar biasa itu. Itu adalah semua kemampuan manusia dan juga hasil teknologi dari buatan manusia. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi tersebut, kemampuan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan malah membuat teknologi tersebut, kemampuan tersebut untuk hal-hal yang jahat. Tidak boleh. Contohnya, kita gunakan yang bermanfaat teknologi. Misalnya ada HP kayak sekarang, misalnya situasi pandemi, kita bisa gunakan HP ini untuk ikut ibadah online misalnya. Jadi itu bermanfaat yang positif. Kita tetap mencari Tuhan walaupun protokol kesehatan kita tidak bisa bertatap muka, ya kan? Kita tidak bisa berkerumun, tapi dengan teknologi yang sudah manusia buat atas karunia Tuhan, yaitu HP, kita bisa ibadah online, kita bisa tetap bersekutu. Dan juga misalnya
kita bisa tetap sekolah juga, ya kan? Sekolah misalnya kita bisa belajar online daring. Nah, walaupun kita tidak bisa sekolah tatap muka di sekolah. Jadi itu hal harus yang kita gunakan kemampuan dan teknologi kita untuk hal yang baik dan positif. Bukannya kita misalnya teknologi kita pakai hanya untuk main game misalnya. Nah, itu tidak baik. Karena Tuhan tidak menghendaki hal tersebut dan itu tidak baik juga untuk kita seharusnya gunakan untuk yang baik, misalnya untuk belajar, untuk mencari Tuhan, ikut dalam persekutuan ya. Itu adalah hal-hal yang kita bisa pelajari dari kisah dari Menara Babel tentang teknologi yang kita gunakan demi kebaikan. Dan di sini juga kita belajar bahwa kenapa Tuhan marah kepada manusia saat itu, karena mereka membangun teknologi tersebut, kemampuan tersebut, mendirikan menara yang tinggi untuk mencari kesombongan, untuk mencari nama, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Kalaupun kita menggunakan hal tersebut ya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Jadi kita merasa kita yang paling hebat. Saya sudah buat apa misalnya? Saya telah menciptakan suatu alat hebat misalnya. Wah, ini saya sudah. Wah, tidak boleh. Tetap itu untuk kemuliaan Tuhan semua. Tidak boleh menjadi kesombongan kita. Dan yang paling penting yang terakhir adalah sikap takut akan Tuhan. Ya, sebagai penuntun kita, dan kita boleh diberikan hikmat dan tidak terjebak untuk hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa dituntun untuk langkah yang baik dan tidak terjebak untuk meninggikan diri sendiri, nama sendiri, dan itu yang paling penting. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan. Di kesempatan kali ini kita hendaknya menjadi pendengar-pendengar yang baik, merenungkan yang baik, dan juga melakukannya yang baik. Untuk itu kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah menuntun kami untuk ikut dalam ibadah ini, mendengarkan dengan baik, merenungkan, dan kiranya kami diberikan kemampuan karunia-Mu ya Tuhan, bisa melakukan sesuatu yang baik melalui teknologi yang telah diciptakan manusia sehingga menyatakan kemuliaan-Mu bermanfaat bagi kami semua. Dan terima kasih ya Tuhan, demikianlah kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari pujian suara gembira nomor 21. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bagi Yesus kita juga bermusik. Sampai kini Yesus masih
Ya adik-adik, tiba saatnya untuk kita bersatu dalam doa. Untuk itu semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena kami masih bisa diberikan napas, kehidupan, kekuatan, kesehatan, sehingga kami masih dapat berkumpul di sini untuk beribadah online sekolah minggu para GKI Alfa Omega ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih juga mengucap syukur untuk teknologi, HP, kamera, internet, sehingga kami bisa menggunakannya untuk beribadah sekolah minggu online jarak jauh di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar boleh jadi pedoman, boleh tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Apapun yang ini kerjakan dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Kau menjaga keluar masuk mereka ya Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk bekerja, sehingga ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, orang tua kami masih bisa sehat terjaga oleh tuntunan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak guru sekolah minggu, ibu pendeta dan para majelis GKI Alfa Omega Tuhan, karena Kau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat dan kesetiaan untuk melayani ya Tuhan, dan biar mereka melayani kami semua dan juga terlebih khusus melayani Engkau dalam kehidupan mereka di tengah-tengah pelayanan jemaat GKI Alfa Omega ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Kau menyertai kami, menjaga kami semua di tengah-tengah wabah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu sehat dan mampukanlah kami untuk selalu menjaga kesehatan kami dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dari dalam nama Yesus saja kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu meminta semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi dalam sikap doa lagu Bapa Terima Kasih. Shalom. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.